Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Inung Takamori dalam acara Ngobrol Santai di Solo TV. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan kulit di era new normal. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa yang berkompeten, yaitu Dr. Muhammad Eko Irawanto SPKK. Hai dokter. Halo Dokter Eko, apa kabar? Alhamdulillah. Iya dokter, ini dokter ini kan dosen sekaligus dokter di Rumah Sakit Muwardi ya dok. Ya. Ini rata-rata pasien di era new normal ini rata-rata penyakitnya apa nih dok? Ya, sebenarnya kalau penyakitnya hampir sama. Ya. Cuman ada beberapa yang mungkin yang lebih banyak. Ya. Jadi, cuman itu juga belum banyak sekali. Jadi ada perbedaan di mana ada kasus-kasus itu penyebabnya adalah karena sering cuci tangan. Ya. Nah, jadi ada penyakit di situ yang kita sebut sebagai dermatitis kontak iritan. Ya. Atau iritasi yang sering muncul karena sering cuci tangan hand sanitizer. Ya, itu yang cenderung lebih sering kita jumpai beberapa waktu ini. Ya. Selain itu, ini kan kebiasaan di era new normal ini kan banyak perubahan-perubahan kebiasaan manusia yang tadinya tidak menggunakan hand sanitizer, kemudian cuci tangan, itu kemudian mereka harus cuci tangan terus, kemudian hand sanitizer itu dampaknya apa nih dok? Ya. Kalau secara berlebihan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita sering cuci tangan, baik kita pakai sabun mandi atau sabun antiseptik atau menggunakan hand sanitizer, itu ada resikonya. Biasanya makin lama itu kalau harian dalam jumlah yang terlalu sering, makin lama akan bisa muncul iritasi. Jadi kulit awalnya bagus, tidak ada keluhan apapun. Nah, dengan mencuci tersebut, tangannya dicuci terus, pada akhirnya kulit itu akan kekurangan air. Nah, sehingga makin lama terus kemudian kulit akan terjadi kekeringan. Ya. Jadi sering muncul sisi-sisi atau kulitnya kering. Terus semakin lama biasanya akan kulitnya ada retak-retak. Kalau orang awam biasanya ngomongnya kulitnya pecah-pecah. Nah, itu sering kita jumpai pada pasien-pasien akibat kena hand sanitizer yang dipakai jangka panjang. Sebenarnya tidak hanya hand sanitizer aja, ini sebenarnya penyakit ini sering kita jumpai akibat dari ibu-ibu yang aktivitas mencuci menggunakan sabun deterjen. Nah, itu sering kali dijumpai. Kalau untuk kasus akhir-akhir ini memang yang paling sering karena pemakaian hand sanitizer yang berlebihan. Lantas solusinya bagaimana dok? Padahal kan hand sanitizer ini kan sudah menjadi kewajiban gitu kan di era new normal ini. Kemudian cuci tangan pun juga sebuah kewajiban. Cara mengatasinya supaya tidak kekeringan tadi bagaimana dok? Ya, jadi karena ini kan problem muncul karena kulitnya ketika memakai hand sanitizer itu kan kering ya. Terus makin lama akan menyebabkan iritasi. Ya. Atau dermatitis kontak iritan tadi. Nah, untuk mengatasinya memang setelah pakai hand sanitizer sebaiknya menggunakan pelembab. Oh, pakai pelembab. Hand body. Ya. Jadi begitu habis pakai hand sanitizer, terus kemudian diikuti menggunakan hand body. Cara menggunakan hand body pun juga ada tekniknya. Jadi tidak asal pakai begitu aja. Jadi bisa mungkin setelah kena air itu diaduk terus sesegera mungkin dikeringkan dulu pakai handuk, baru menggunakan hand body begitu ya dok ya. Sesegera mungkin, jadi jangan lebih dari 3 menit. Nah, itu yang betul cara menggunakan pelembab atau hand body. Nah, sehingga ketika kita rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, nanti diikuti dengan penggunaan pelembab, itu mudah-mudahan kulit itu tidak akan menjadi kering. Kalau kulit tidak menjadi kering, nanti biasanya tidak akan muncul iritasi. Iritasi, betul. Tadi dokter menyampaikan bahwa sebelum 3 menit harus dikeringkan dulu pakai handuk, kemudian baru pakai hand body. Apa
apa dampaknya apabila tidak dikeringkan dulu kemudian langsung menggunakan hand body? Nah, jadi kadar air itu kan diperlukan di kulit ya. Nah, biasanya tercapai kalau kita habis cuci tangan atau habis mandi. Nah, kalau kita habis mandi, habis cuci tangan, terus kulitnya terlalu basah, banyak air, itu juga kurang bagus kalau langsung dioles karena nanti mengganggu penyerapan daripada hand body. Makanya kita sebaiknya kondisinya harus dikeringkan, tetapi kondisi kulit dalam posisi tetap masih lembab. Nah, makanya kalau misalnya orang pakai hand body setelah 30 menit setelah mandi atau setelah kena air itu kurang efektif atau mungkin tidak efektif lagi karena kadar air itu yang sudah masuk di tangan habis cuci tangan atau habis mandi tadi makin lama akan hilang, bahasa Jawanya mengabar atau menguap. Itu untuk mengantisipasinya biasanya sehabis cuci tangan, habis mandi, handuan segera dipakai hand body. Iya, baik. Terus kemudian bagaimana cara memilih pelembab ini tadi supaya tidak iritasi, Dok? Ya, pelembab yang tepat tadi. Pelembab kandungannya dia membantu melembabkan kulitnya. Artinya biasanya dia tidak menggunakan atau tidak mengandung bahan-bahan iritan atau bahan-bahan yang mengiritasi kulit. Nah, itu insya Allah kalau produk apapun yang nanti di situ ada tulisan pelembab atau memang formulanya mengandung pelembab, biasanya dia tidak akan mengiritasi. Jadi aman ya, Dok ya? Ya, kalau pelembab memang tujuannya justru dia fungsinya agar kulit tetap lembab. Sehingga dia bisa membantu mencegah biar tidak terjadi iritasi tadi. Kekeringan tadi ya, Dok ya? Selain iritasi tangan, penggunaan hand sanitizer maupun sabun tadi, apa dampak-dampak selain kekeringan pada kulit, Dok? Nah, biasa kalau awalnya biasa kulit kering terus kemudian muncul tangannya pecah-pecah atau retak-retak. Nah, ketika tangan mulai retak atau mulai pecah-pecah itu ada resiko kulitnya terinfeksi karena kulitnya sudah terbuka. Nah, ketika kulit terbuka terus kemudian ada kuman masuk, nah itu ada risiko nanti kemudian muncul nanahnya. Sampai begitu ya, Dok ya? Itu. Jadi kalau sudah seperti itu memang lebih berat lagi, artinya pengobatan tidak hanya iritasinya saja, tetapi juga harus menghilangkan kuman yang diakibatkan oleh kulit yang retak-retak tadi. Ini pembahasannya sangat menarik karena relevansi dengan saat ini memang harus cuci tangan dan pemakaian sabun ya, Dok. Itu dampaknya sampai sebegitu. Terus cuci tangan yang tepat itu berapa menit itu, Dok? Jedahnya supaya lebih aman gitu, berapa jam atau mungkin berapa menit? Kalau cuci tangan yang jelas kan kalau standarnya biasanya setelah kita menggunakan aktivitas atau mulai aktivitas itu sebaiknya kan memang cuci tangan. Nah, itu kalau dengan menggunakan sabun dan air mengalir biasanya minimal 20 detik. 20 detik ya? Nah, sampai berapa lama sepanjang kita melakukan aktivitasnya terlalu sering juga memang idealnya juga cuci tangan lagi. Semakin banyak cuci tangan lagi ya, Dok ya? Itu kalau kita mengikuti protokol kesehatan itu memang sangat ketat dan itu juga muncul efek sampingnya. Makanya biar tidak muncul efek samping iritasi tadi, sebaiknya menggunakan pelembab atau hand body secara rutin. Jadi kemana-mana jangan hanya membawa hand sanitizer saja, tetapi mulai sekarang juga harus kantong satunya harus ada pelembab. Nah, itu untuk mengcounter, untuk jaga-jaga kalau kita nanti terjadi iritasi, sehingga dengan menggunakan pelembab rutin bisa mencegah terjadinya iritasi. Baik, jadi penjelasan yang sangat detail sekali. Selain itu, Dokter, di era new normal ini juga selain cuci tangan itu juga diwajibkan untuk menggunakan masker, betul ya? Tetapi dari penggunaan masker itu banyak yang mengeluh, yaitu menjadi jerawatnya jadi banyak. Gitu. Apa solusinya, Dok? Jadi efek dari selaka masker kan karena jadi lembab ya. Betul. Jadi bisa jadi banyak berkeringat di daerah yang tertutup masker. Itu memang
salah satu efeknya adalah kulit bisa berjerawat. Kalau kulit sudah ada penyakit sebelumnya, misalnya eksim, eksimnya bisa lebih berat lagi. Nah seperti itu memang solusinya memang ikuti anjuran protokolnya. Idealnya menggunakan masker itu kan harus diganti setiap 4 jam. Jadi dalam 4 jam itu masker sebenarnya sudah tidak layak digunakan lagi. Jadi sebaiknya diganti. Nah dengan diganti sirkulasi udaranya lebih lancar sehingga tidak lembab. Nah itu salah satu cara untuk mencegah biar menggunakan masker itu tidak memicu penyakit-penyakit seperti jerawat yang diakibatkan karena lembab akibat penggunaan masker ya dok ya. Baik, selain itu masker apa sih yang tepat? Kan banyak beredar sekali, banyak beredar itu ada masker scuba, ada masker yang model-model itu yang tepat itu yang bagus dalam kesehatan kulit itu seperti apa dok? Kain yang seperti apa? Sebenarnya memang masker medis, masker bedah yang dulu pernah langka. Ya betul. Itu sangat ideal untuk dipakai kalau aktivitas sehari-hari. Cuman karena dulu sempat ada kelangkaan, terus kemudian pemerintah menganjurkan menggunakan masker kain. Nah, masker yang dari kain ideal adalah berlapis, jadi jangan hanya 1 lapis saja. Jadi sebisa mungkin minimal 2 lapis. Sehingga dengan adanya double gardan 2 lapis itu harapannya bisa mampu betul-betul menghambat virus atau bakteri yang lain yang di luar itu masuk ke hidung ataupun mulut. Jadi usahakan menggunakan masker yang double. Jadi jangan hanya 1 lembar. Kan ada produk-produk masker yang dibikin memang ada yang sisi luar, ada yang sisi dalam. Betul. Ada juga yang triple, jadi dibikin 3 lapis. 3 lapis gitu. Itu efeknya yang double. Jadi jangan hanya yang single. Kalau untuk masker scuba yang sering kita jumpai itu kan biasanya hanya 1 lapis. Nah itu lebih bagus lagi memang dilapisi. Jadi ada 2 dilapisi dengan tisu atau bisa juga didobel maskernya. Itu lebih bagus daripada hanya menggunakan satu lembar. Gitu. Iya. Tapi apakah dari masker yang berbahan kain tadi maupun yang didobel itu bisa benar-benar mencegah virus dok yang masuk ke dalam tubuh kita? Ya, tidak ada jaminan sebenarnya, tidak ada jaminan kalau dengan menggunakan masker itu nanti betul-betul bebas daripada masuknya virus. Karena kadang-kadang kita dalam aktivitas sehari-hari itu juga tanpa disadari kita sering membuka masker, misalnya jajan. Terus kemudian koko-koko dengan teman, nah itu pasti pesen minuman, pesen makanan, nah itu tanpa sadar kan membuka masker, nah itu ada resiko masuk di situ. Tapi di lain sisi itu, artinya dengan menggunakan masker itu pun belum pasti ada jaminan 100% tidak terkena virus, tergantung masker tersebut berapa lapis tadi. Semakin lapisnya aja semakin banyak, itu akan semakin safety ya. Aman. Baik. Selain dari penggunaan masker dan mengakibatkan jerawat, itu juga penggunaan masker yang terlalu lama dan terlalu sering ini mengakibatkan kulit yang berminyak. Bagaimana menurut dokter? Kenapa bisa seperti itu dok? Ya tadi lembab, karena kulitnya kan sirkulasi udaranya kan tertutup. Jadi ketika pakai masker itu kan kulitnya kan tertutup kain atau pakai masker yang lain itu kan otomatis juga makin lama akan lembab, berminyak. Nah, lembab itu karena kadar minyak kan diproduksi kulit setiap hari terus gitu. Nah, sehingga ketika dalam keadaan menggunakan masker itu minyak bisa lebih banyak mengumpul di situ. Di wajah itu yang tutup itu ya dok ya? Betul lah, dari keringat itu menjadi berminyak. Nah di situ ada resiko kekambuhan jerawat tadi, atau bisa juga penyakit kulit yang lain bisa kambuh, atau memperberat penyakit kulit yang sebelumnya sudah ada. Jadi memang beresiko juga. Tetapi yang penting kita berusaha semaksimal mungkin
menggunakan protokol kesehatan, tetapi juga harus mewaspadai penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa muncul. Tapi juga belum tentu muncul juga, karena setiap individu kan berbeda-beda. Jadi tidak ada kesamaan setiap pasien. Tergantung. Kalau pakai maskernya itu dari jam 7 pagi sampai sore lah, itu bisa kecenderungan nanti lebih mudah terkena penyakit daripada setiap 4 jam sekali diganti. Makanya kalau misalnya kita mengikuti protokol aturan pemerintah, itu minimal kita bisa lebih safe, lebih aman. 4 jam ya maksimum ya dok ya? Mengurangi efek samping, jadi maksimal 4 jam nanti harus diganti. Makanya kalau berpergian usahakan bawa masker sebanyak mungkin. Jadi nanti setelah 4 jam ganti masker yang baru. Masker kan sekarang murah ya, jadi bisa dicuci. Nah itu bawa banyak, jangan hanya bawa satu aja. Selain itu, apakah selain jerawat, kemudian wajah yang berminyak terlalu berlebihan, apakah juga ada berpotensi penyakit-penyakit yang lain atau mungkin alergi dok? Bisa, seperti penyakit yang lain itu infeksi. Jadi bisa juga karena kita menggunakan masker, itu kan tertutup, tadi area tertutup. Nah itu kan mudah lembab, mudah berminyak. Nah itu ada risiko pertumbuhan kuman. Jadi kuman itu cenderung lebih subur dalam keadaan lembab. Nah sehingga beberapa ada laporan bahwa terjadi namanya folikulitis, itu infeksi folikel rambut. Ada muncul nanah di daerah-daerah yang menggunakan masker, itu bisa juga. Ada juga bisa alergi, tapi biasa alergi kain itu jarang sekali. Yang sering terjadi alergi ketika menggunakan karet yang dipakai untuk tali maskernya. Nah biasanya kalau untuk yang masker dijual umum itu kan jarang menggunakan karet kali ya, masker scuba ya. Tapi ada beberapa yang memang diproduksi itu talinya itu pakai bahan karet atau masker yang lebih bagus ya, masker yang dipakai untuk tugas medis, masker N95 itu kan ada talinya itu kan dari karet. Itu untuk orang-orang tertentu bisa terjadi namanya alergi. Jadi nanti cenderung kulitnya gatal, terus kemudian runtus merah-merah, dan itu kalau tidak dihentikan ya tetap akan muncul alerginya. Nanti bisa terjadi pada orang-orang yang tertentu aja. Karena alergi itu sifatnya tidak setiap orang terjadi. Beda dengan kasus yang iritasi tadi, yaitu setiap orang bisa terjadi. Tapi kalau alergi enggak, itu hanya pada orang-orang yang tertentu, yang genetiknya ada atau bakat penyakit alergi. Baik, ini penjelasan yang sangat detail dan sangat baik sekali. Ini kemudian dok, kalau tadi tangan itu ada pelembabnya ya. Lah bagaimana kalau dengan di muka ini dok? Ya, di muka sebenarnya produk-produk pelembab di muka malah justru yang sering dipakai banyak ya dok ya? Itu biasa pelembab di wajah, karena produk-produk yang produk kosmetik ya. Nah itu memang dianjurkan sering digunakan, apalagi kalau pakai masker. Jadi menggunakan pelembab sebelum pakai masker, setelah pakai masker pun juga dianjurkan nanti pakai pelembab, karena biasanya setelah sampai di rumah masker kemudian dilepaskan, cuci muka ini. Nah cuci muka itu nanti sebaiknya dilanjutkan dengan menggunakan pelembab. Jadi sesering mungkin kita menggunakan pelembab itu melindungi kulit biar nggak kering, karena kalau kulit nanti kering, itu nanti biasanya terjadi efek-efek iritasi, betul. Juga gini dok, tadi kan sudah disebutkan bahwa penggunaan masker, hand sanitizer, terus kemudian cuci tangan itu mengakibatkan, dan solusinya dengan pelembab gitu. Kemudian dari pelembab itu produk mana yang tepat dalam untuk wajah, atau yang dihindari mestinya produk apa gitu, yang mengandung apa gitu. Ya, jadi kalau di dalam label itu kadang-kadang ada pelembab yang di situ ada tertulis pelembab yang hipoalergenik atau pelembab yang non komedolytic. Nah itu yang dipilih. Nah, cuman memang saya sendiri juga tidak tahu apakah semua merek-merek pelembab yang dijual itu ada tulisannya seperti itu. Tapi kalau secara umum memang harus dicoba mas. Jadi pelembab itu cocok-cocokan juga. Jadi kalau misalnya
pelembab itu nanti beli misalnya nih, terus dipakai terus tidak muncul efek-efek kulit kering, kulit iritasi atau gatal, ya nggak apa-apa dilanjutkan. Ya. Tapi memang kalau yang produk-produk yang tertulis di situ pula produknya mengandung kandungan yang hypoalergen, non comedolitic, nah itu sebaiknya yang dipilih karena kalau hypoalergenik dia cenderung mengandung bahan-bahan yang tidak menyebabkan alergi, atau kalau di situ tertulis pelembab yang non komedogenik, nah, jadi non komedogenik itu berarti memang tidak menyebabkan komedo atau berjerawat itu. Baik. Kalau ini kan di era new normal, ini boleh keluar tetapi dibatasi, gitu ya Dok ya. Boleh keluar tapi dibatasi. Nah ini ada yang biasanya rutin facial, kemudian peeling, itu gimana Dok? Boleh nggak nih gitu? Ya, di era new normal seperti ini aman nggak gitu loh Dok? Ya sebenarnya kalau sudah pakai krim itu memang idealnya cukup pakai krim aja kalau seperti ini. Artinya dengan menggunakan krim pun, dengan perawatan itu pun juga kulit pada akhirnya nanti bisa sembuh kalau ada masalahnya gitu. Terus bisa lebih bagus lagi kalau memang dari awal sebelumnya kulitnya kering atau kurang bagus. Nah sehingga dengan menggunakan krim-krim itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Kecuali kalau problem-problem yang relatif lebih berat masalahnya, itu kadang-kadang butuh bantuan seperti facial atau peeling tadi ya. Tapi kalau era pandemi seperti ini memang sebisa mungkin mengurangi ya, karena ketika melakukan peeling atau facial, nah itu ada tindakan yang dilakukan, yaitu relatif itu akan ada resikonya. Makanya lebih dekat dengan resiko ya Dok ya, karena ada kontak di situ, betul ya? Ya, jadi memang dengan mengurangi resiko pertemuan itu salah satu cara untuk biar tidak terkena apa itu COVID ini. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada krim perawatan, bisa pakai krim perawatan aja, insya Allah bisa. Atau kalau misalnya problemnya jerawat ya, nah itu kadang-kadang cukup dengan krim, kalau lebih berat bisa dengan memakai obat minum. Nah, itu kadang-kadang sudah cukup tanpa ada tindakan apapun. Obat yang diminum itu obat apa Dok? Nah, itu obat untuk mengatasi jerawatnya. Jadi banyak obat yang diminum itu bisa untuk mengatasi jerawat, bisa untuk anti radangnya, bisa juga mengandung antibiotik. Jadi tergantung kasusnya juga. Ya. Ada juga bisa menggunakan, beberapa dokter memberikan antioksidan, itu bisa. Jadi tergantung dokternya masing-masing dia dalam mengatasi pasien itu seperti apa. Jadi itu sifatnya memang tidak akan sama dari dokter ke dokter biasanya. Jadi ini saran bagi pemirsa yang hobi perawatan facial ini sebaiknya menunda dulu ya Dok ya, supaya tidak kontak langsung atau menghindari kontak langsung dengan orang ya Dok ya. Ya betul. Jadi makanya setiap yang berbau tindakan itu saat ini kan dianjurkan untuk ditunda, kecuali kalau memang tindakan emergensi yang itu memang harus dilakukan, yaitu baru dikerjakan. Makanya saat ini juga jumlah pasien itu cenderung di mana-mana akan menurun. Dan menurun, jadi bukan akan, tapi memang sudah terjadi penurunan. Ya. Baik Dok, di era new normal ini itu perawatan apa yang aman gitu Dok? Ya, kalau perawatan sebenarnya hampir sama dengan perawatan sebelumnya. Yang paling aman ya memang karena basicnya di rumah saja. Ya. Nah, jadi perawatan yang aman ya perawatan yang dipakai harian di rumah. Jadi yang dipakai setiap hari itu yang jauh lebih aman jika dibandingkan kalau kita harus tindakan. Ya. Nah kalau ada tindakan kan tentunya ada pertemuan dengan terapisnya, atau ada pertemuan dengan dokternya, atau ada pertemuan dengan pasien dan lain yang mengantri. Nah itu semuanya akan ada resiko jika kita itu bertemu dengan orang banyak. Makanya kalau kita menginginkan yang lebih aman, memang bisa dengan menggunakan krim-krim aja yang dipakai di rumah, itu insya Allah bisa kulitnya jadi lebih bagus. Terus yang penting tadi
lebih aman. Lebih aman. Kalau kita ada perawatan di klinik-klinik. Baik. Ya, Dok, akhir-akhir ini itu sedang booming di Indonesia yaitu bersepeda. Ya. Gitu. Bahkan kebiasaannya yang tadinya malas-malasan berolahraga, tapi sekarang malah justru giat-giatnya olahraga, bersepeda. Ini ada saran khusus nggak ini dari dokter kulit nih? Ya, sebenarnya ada sisi bagus banyak COVID ini, jadi ada memicu era bersepeda. Ya. Karena dari segi kesehatan kan itu lebih bagus ya, karena Betul. menggerakkan otot itu biasanya bagus untuk kesehatan ya. Tetapi harus dilakukan adalah tetap menggunakan masker. Kapanpun tetap menggunakan masker. Jadi jangan sampai tidak menggunakan masker. Terus jangan lupa menggunakan tabir surya. Nah, sunscreen ya, Dok? Ya, itu. Kalau untuk menggunakan masker itu tadi karena untuk menghindari nanti tadi terkena COVID. Karena kita nggak pernah tahu di area mana itu ada COVID apa enggak. Tapi dengan menggunakan masker, insya Allah kita lebih aman. Cuman ada resiko kalau bersepedanya itu bareng-barengan. Oke. Resikonya sebenarnya bukan resiko bareng-bareng terus nanti kena penyakit itu enggak, tapi justru ketika bareng-bareng itu biasanya diikuti nyutu atau nyari makan pagi. Ya, ini yang paling parah ya, bahayanya di situ malahan. Justru yang terjadi di situ penularan. Karena apa? Ketika rombongan bareng-bareng bersepeda di jalan pakai masker, ya aman. Kalau begitu terus, yo cah golek soto sih. Nah, itu terus kemudian nyari soto